Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kali ini kita akan membahas tentang analisis pengaruh indeks Dow Jones, indeks Hang Seng, indeks Nikkei terhadap indeks konvensional LQ45 dan syariah JII Jakarta Islamic Index Indonesia pada periode April 2020 sampai dengan April 2021. Pendahuluan untuk pengenalan tentang pasar modal syariah di Indonesia mulai sejak 1997 sampai saat ini pasar modal syariah Indonesia telah memiliki dua indeks saham syariah, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI dan Jakarta Islamic Index atau JII. Hal menarik yang dapat dilihat dari gambar yang terjadi pada setelah tahun 2000 atau tepatnya 2004, di mana kurva yang menggambarkan indeks pasar modal Indonesia melebihi 3 indeks pasar modal dunia, yang artinya indeks IHSG Indonesia mengalahi 3 indeks pasar modal dunia, dalam hal ini Dow Jones, Moody's, dan SP. Itu yang ditunjukkan dengan kurva biru yang fluktuatif, namun positif dan melebihi dari indeks di Dow Jones dan Moody's. Yang hijau ini Dow Jones. Kemudian perbandingan pasar modal Indonesia dan Asia. Nah, yang tadi kalau ini biru, ini IHSG. Hang Seng itu yang hijau. Kuala Lumpur itu yang pink, yang hijau, yang kuning dan pink. Kita lihat cukup signifikan naiknya di tahun setelah 2004 sampai sekarang. Pada ini menurut perkiraan pada tahun 2030 peringkat Indonesia diperkirakan naik menjadi 5 terbesar dengan GDP mencapai 5,4 triliun dolar. Sedangkan posisi pertama hingga keempat diperkirakan akan ditempati Tiongkok sebesar 38 triliun dolar. Kemudian Amerika 23 triliun dolar Amerika. Kemudian India 19 triliun dolar dan Jepang di 5,6 triliun dolar. Pada saat ini Indonesia perekonomian terbesar ke-16 dunia. Di 2030 nanti diperkirakan Indonesia masuk ke 7 dunia terbesar dalam perekonomiannya. Kemudian pada saat ini Indonesia 45 juta masyarakat konsumtif. Diperkirakan di 2030 135 masyarakat yang bersifat konsumtif. Indonesia saat ini 53 populasi menghasilkan 74% GDP. Sedangkan di tahun 2030 nanti 71 populasi Indonesia menghasilkan 86% GDP Indonesia. Kemudian 55 juta skill labor pada perekonomian Indonesia akan meningkat di tahun 2030 sampai dengan 113 juta skill labor pada perekonomian Indonesia. Indonesia saat ini 0,5 triliun dolar pasar jasa, pertanian, perikanan, sumber daya. Di tahun 2030 akan diperkirakan mencapai 1,8 triliun dolar pasar jasa, pertanian, perikanan, dan sumber daya lainnya. Kemudian berdasarkan jumlah penduduk negara, Indonesia merupakan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.
Dan berdasarkan data demografi dari populasi sebesar 250 juta jiwa, lebih dari 60% penduduk Indonesia berada di bawah 39 tahun. Dan ini merupakan kelompok usia produktif. Berdasarkan pada fenomena ini, beberapa lembaga pemeringkat investasi dan ekonomi dunia menyimpulkan bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030 mendatang. Artinya dalam 10 tahun ke depan ini Indonesia masih memiliki bonus demografi yang artinya lebih dari 60% penduduk Indonesia adalah berada di usia yang sangat-sangat produktif. Pernyataan masalah berdasarkan data terbaru yang dirilis Fitch Rating, posisi pada ranking investasi di Indonesia telah meningkat yang awalnya BBB 3 menjadi BBB per 21 Desember 2017. Alasan utama dinaikannya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil, di mana pada tahun 2017 Indonesia tumbuh sebesar 5,1%, sedangkan di tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5%. Pergerakan IHSG menjadi acuan bagi para pelaku pasar modal. Sangat penting untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh faktor indeks saham luar negeri. Penelitian ini juga menggunakan indeks Hang Seng sebagai variabel yang mempengaruhi IHSG. Ya, itu indeks Hang Seng adalah indeks kumulatif dari 30 saham blue chip dari Hong Kong Stock Market. Objektif kajian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh secara parsial variabel Dow Jones, Hang Seng, dan Nikkei terhadap indeks LQ45 di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh secara simultan variabel indeks Dow Jones, Hang Seng, Nikkei terhadap indeks konvensional LQ45 di Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis besar pengaruh variabel indeks Dow Jones, Hang Seng, Nikkei terhadap indeks konvensional LQ45 di Indonesia. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh secara parsial variabel indeks Dow Jones, Hang Seng, Nikkei terhadap indeks syariah, yaitu JII di Indonesia. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh secara simultan variabel indeks Dow Jones, Hang Seng, Nikkei terhadap ISI di Indonesia. Yang terakhir, untuk menganalisis besar pengaruh secara variabel indeks Dow Jones, Hang Seng, Nikkei terhadap indeks syariah, yaitu JII di Indonesia. Kemudian untuk skop kajiannya, dalam penelitian ini kita hanya menggunakan 5 saham gabungan yang terdiri dari Dow Jones, Nikkei, Hang Seng, LQ45, dan JII Jakarta Islamic Index. Andaian dan limitasi kajian. Andaian kajian yaitu pengaruh indeks Dow Jones, Hang Seng, dan Nikkei terhadap JII dan LQ45. Penelitian ini dimulai dari periode April 2020 sampai dengan April 2021. Pada tahun 2020 merupakan periode awal virus COVID mulai menyebar, kemudian menyebar secara merata di seluruh dunia secara global. Kajian ini hanya terbatas pada periode awal mula masuknya virus COVID di Indonesia sampai dengan 1 tahun setelah pandemi berlaku di Indonesia. Batasan periode dilakukan untuk mengakomodir data yang tersedia di pasar modal, yaitu data pekanan yang berjumlah 12 kali 4, yaitu artinya kita akan mengumpulkan sebanyak 48 pekan yang berarti terdapat 48 data dikali 5 dari masing-masing variabel.
Untuk rumusan, hasil penelitian dari disertasi ini dapat dijadikan referensi bagi pengambil keputusan atau manajemen perusahaan yang telah go public guna mempertimbangkan kebijakan manajemen yang akan diputuskan. Yang kedua, penelitian ini memberikan pemahaman dan acuan sangat penting kepada semua investor, khususnya investor muslim yang mulai sadar akan berinvestasi. Yang ketiga, hasil penelitian dan disertasi ini diharapkan berguna bagi keilmuannya, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi syariah. Signifikansi kajian secara keseluruhan, disertasi ini merupakan jendela dalam ekonomi dan keuangan Islam. Pertama, akan berupaya untuk menginvestigasi analisis dari portofolio non-syariah menuju syariah, diantaranya saham Dow Jones, Moody's, dan SP. Kemudian kedua, mencoba untuk mempelajari migrasi analisis dari portofolio non-syariah menuju portofolio syariah dalam pasar modal Indonesia. Disertasi ini akan menjawab pertanyaan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk memperkuat negara yang memiliki umat terbesar di dunia. Untuk organisasi kajian, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan keterbatasan penelitian. Novelty pada penelitian ini yaitu fenomena yang ada mendeskripsikan bahwa beberapa lembaga pemeringkat investasi dan ekonomi dunia menyimpulkan bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi pada 10 sampai 20 tahun mendatang. Dengan artian 10 sampai 20 tahun mendatang ini penduduk Indonesia dengan mayoritas di usia produktif, yaitu usia 20 sampai dengan 39 tahun. Gap yang terjadi bahwa indeks pasar modal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki Indonesia. Novelty dari riset ini adalah bahwa indeks pasar modal Indonesia ternyata pada era pandemi ikut berfluktuasi juga yang dialami pada indeks pasar modal dunia seperti Amerika, Jepang, dan China. Bab 2, tinjauan pustaka, indeks harga saham gabungan, yaitu secara garis besar ada 3 faktor utama yang berpengaruh terhadap pergerakan IHSG, yaitu faktor domestik, faktor asing, dan faktor aliran modal ke Indonesia. Jakarta Islamic Index merupakan subset dari indeks harga saham gabungan IHSG, kemudian isi indeks saham syariah Indonesia, kemudian yang liquid lagi yaitu Jakarta Islamic Index. Indeks LQ45 yaitu indeks dengan nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling liquid dan memiliki nilai kapitalitas yang benar, yang besar. Hal itu merupakan indikator likuiditas, yaitu LQ45 yaitu indeks dengan likuiditas yang tinggi dengan kapitalisasi yang tinggi juga, diambil dari 45 terbesar. Dow Jones yaitu indeks pasar AS tertua yang masih berjalan hingga sekarang, terdiri dari 30 perusahaan. Hang Seng yaitu indeks saham terkenal di kawasan Asia yang telah digunakan secara meluas oleh para manajer keuangan, yaitu saham-saham blue chip di Hong Kong. Indeks Nikkei yaitu saham-saham blue chip yang terdaftar di Bursa Tokyo. Bab 3, konsep pasar modal. Pasar modal dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dalam menggambarkan kesehatan keuangan dari suatu negara maupun perekonomian dunia. Jadi peran yang besar baik dalam akumulasi tabungan dalam negeri dan modal luar negeri guna investasi yang pada gilirannya dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Konsep pasar modal, kemudian saham gabungan yaitu saham
Indeks harga saham gabungan merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, terutama tentang kejadian-kejadian ekonomi. Bahkan saat ini IHS tidak saja menampung kejadian-kejadian ekonomi, tapi juga menampung kejadian-kejadian sosial, politik, dan keamanan. Barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar melakukan analisis statistik atas kondisi pasar terakhir atau current market. Jadi ketika indeks ini turun, maka dapat dikatakan bahwasanya kondisi ekonomi negara itu sedang mengalami penurunan pada hari itu. Ini indeks saham gabungan, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks saham, antara lain suku bunga domestik, valuta asing, perekonomian internasional, siklus ekonomi negara, tingkat inflasi, peraturan perpajakan, jumlah uang beredar, dan lain-lain. Keterkaitan antar variabel. Variabel indeks Dow Jones berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap indeks saham di pasar modal Indonesia. Yang kedua, variabel indeks Hang Seng berpengaruh signifikan terhadap indeks saham di Bursa Efek Indonesia dengan hubungan positif, di mana ketika indeks Hang Seng naik, maka indeks saham di pasar modal Indonesia juga akan naik pula. Yang ketiga, variabel indeks Nikkei berpengaruh signifikan terhadap indeks pasar modal di Indonesia. Pinjaman pasar modal syariah itu pada mulanya dilakukan riset oleh sejumlah muslim atas sistem hukum Eropa dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatannya. 11 tahun berjalan, kembali dibangun dengan didirikan Bank Islam Nasr Sosial Bank di Kairo dan diikuti oleh pendirian bank-bank Islam lainnya. Pembangunan terus berjalan. Prinsip syariah mulai masuk industri pasar modal, asuransi, dan reksadana. Yordania adalah negara Islam yang telah mengimplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal pada tahun 1978, diikuti Pakistan pada tahun 1980, kemudian diikuti oleh negara-negara seperti Luxembourg, Singapura, kemudian merupakan negara maju yang berupaya menjadikan negaranya pusat bagi industri keuangan dan pasar modal syariah secara global. Kemudian pasar modal syariah di Indonesia, tonggak sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak diluncurkan reksadana syariah pada tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dari sisi kelembagaan, Bapak LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan lembaga keuangan. Dalam perkembangannya, Bursa Efek Indonesia telah memiliki 36 galeri investasi di 35 universitas. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di seluruh dunia. Dasar hukum pasar modal syariah dasar hukum pasar modal syariah di Indonesia diatur oleh peraturan nomor
Kita nomor 2, nomor 9, nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Saham syariah secara konsep merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti tersebut kita dapat berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Untuk pembentukan kerangka teoretikalnya itu indeks Dow Jones berpengaruh signifikan positif terhadap LQ45 dan Jakarta Islamic Index. Hang Seng berpengaruh positif dan signifikan terhadap LQ45 dan JI. Nikkei berpengaruh positif serta signifikan terhadap LQ45 dan JI. Bab 4 metodologi penelitian. Metodologi ini menggunakan 5 indeks. Untuk periodenya dimulai pada April 2020 sampai dengan April 2021. Variabel independennya dibatasi pada pergerakan saham Dow Jones, Hang Seng, dan Nikkei. Variabel dependennya LQ45 dan J. Metode pengumpulan data diperoleh dari bursa efek, Bapepam, dan lain-lainnya. Metode analisisnya menggunakan uji multi-call, heteros, auto, normalitas, regresi linier, kemudian L-square, simultan, dan uji tes statistik. Operasional variabelnya indeks LQ45, saham yang terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan. JII, Jakarta Islamic Index, merupakan salah satu indeks saham yang ada di Indonesia untuk jenis saham syariah. Dow Jones merupakan saham terbesar, salah satu indeks dari pasar saham Amerika yang berisikan 30 perusahaan. Hang Seng, indeks yang mencatat kapitalisasi pasar indeks saham di Hong Kong. Nikkei, yaitu blue chip di